Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas B2 2019 akan mempresentasikan tentang telaah kurikulum bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013. Kami yang beranggotakan 4 orang, yaitu Neng Mala Aunia, Naupal Nur Akram, M. Iqbal Maulana, dan Riyandi Nur Fajriah. Baiklah, di sini saya, Neng Mala Aunia, akan memaparkan materi yang pertama, yaitu pengertian kurikulum 2013. Kurikulum 2013 atau Kurtilas atau juga K13 merupakan kurikulum yang sedang dalam tahap perencanaan dan saat ini sedang dalam proses pelaksanaan oleh pemerintah. Karena ini merupakan perubahan dari struktur kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, maka salah satu upaya yang dilakukan karena adanya beberapa masalah yang berkaitan dengan kurikulum, yaitu dengan memperbaiki kurikulum yang kurang tepat. Adapun menurut Didi Setiawan 2012, kurikulum 2013 atau K13 mempunyai 3 ciri untuk membedakannya dengan kurikulum yang lain. Yang pertama yaitu terwujudnya pendidikan yang berkarakter, terciptanya pendidikan yang berwawasan lokal, dan terciptanya pendidikan yang bersahabat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Izin memperkenalkan diri, saya Iqbal Maulana. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar layanan bimbingan dan konseling dalam implementasi kurikulum 2013. Layanan bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, berkelanjutan, dan terprogram oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling untuk memfasilitasi siswa atau konseli mencapai kemandirian sehingga mampu memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan, dan merealisasikan diri secara bertanggung jawab untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Di sini, prinsip pelayanan bimbingan dan konseling. Yang pertama, pelayanan bimbingan dan konseling untuk semua siswa tidak diskriminatif. Yang kedua, bimbingan sebagai proses pelayanan individu karena setiap peserta didik memiliki keunikan masing-masing. Yang ketiga, bimbingan konseling memberikan bantuan untuk membangun pandangan positif pada diri dan lingkungan. Yang keempat, bimbingan dan konseling berlangsung dalam konteks kehidupan. Yang kelima, bimbingan dan konseling dalam bingkai budaya Indonesia. Yang keenam, bimbingan dan konseling bersifat fleksibel, adaptif, dan berkelanjutan. Yang ketujuh, pelayanan bimbingan dan konseling di tangan tenaga profesional. Yang kedelapan, pelayanan bimbingan dan konseling berlandaskan program yang berbasis hasil analisis kebutuhan siswa sesuai dengan perkembangannya. Yang kesembilan, bimbingan dan konseling dievaluasi secara berkala untuk sebagai dasar perbaikan proses layanan dan untuk mengukur hasil yang dicapai. Mangga slide selanjutnya teh. Layanan bimbingan dan konseling dalam implementasi kurikulum 2013 dilaksanakan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling sesuai dengan tugas pokoknya dalam upaya membantu tercapainya tujuan pendidikan nasional dan khususnya membantu siswa atau konseli mencapai perkembangan diri yang optimal, mandiri, sukses, sejahtera, dan bahagia dalam kehidupannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kolaborasi dan sinergisitas kerja antara guru bimbingan dan konseling, guru mata pelajaran, pimpinan sekolah atau madrasah, staf administrasi, orang tua, dan pihak lain yang dapat membantu kelancaran proses dan pengembangan peserta didik atau konseli secara utuh dan optimal dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Terima kasih teh.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Nur Akram. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka program bimbingan konseling dalam kurikulum 2013. Program bimbingan dan konseling di sekolah bukan merupakan aktivitas ekstrakurikuler, melainkan merupakan suatu program yang secara sistematis diarahkan untuk mengoptimalkan pencapaian kompetensi perkembangan setiap peserta didik dalam aspek pribadi, sosial, belajar, dan karirnya secara utuh, di mana nilai inti karakter melekat di dalam semua bidang layanan tersebut. Konteks tugas ekspektasi kinerja dan target populasi layanan bimbingan dan konseling. Sebagai layanan ahli, seorang guru bimbingan dan konseling atau konselor memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling yang berorientasi pengembangan dan pemeliharaan karakter dan melayani seluruh peserta didik dengan kerangka program kerja untuk meliputi komponen-komponen sebagai berikut. Adapun komponen-komponen layanannya sebagai berikut, yaitu yang pertama layanan dasar, yaitu layanan yang bersifat antisipasi atau preventif dan pengembangan. Layanan ini diperuntukkan bagi semua peserta didik tanpa terkecuali. Layanan dasar diarahkan untuk mengembangkan kompetensi perkembangan sesuai dengan tahap dan tugas-tugas perkembangan peserta didik. Layanan ini dapat dilakukan oleh guru-guru bimbingan dan konseling atau konselor sendiri maupun dengan kolaborasi antara guru bimbingan dan konseling atau konselor, guru mata pelajaran, orang tua, dan pakar yang berada di luar sekolah. Bentuk layanannya yang diupayakan antara lain yang pertama yaitu penyelenggaraan asesmen dalam berbagai aspek perkembangan seperti data demografi, hasil belajar, bakat, minat, kecerdasan, kepribadian, kebiasaan belajar, dan jaringan hubungan sosial. Nah, yang kedua yaitu advokasi dan fasilitasi. Pemilihan rumpun atau bidang keilmuan yang diminati melalui proses konseling, konsultasi, dan layanan lain yang relevan. Nah, yang ketiga yaitu bimbingan klasikal atau bimbingan kelompok yang diselenggarakan secara reguler dan terjadwal dengan menggunakan metode dan teknik khas bimbingan dan konseling yang menarik, interaktif, menyenangkan, dan reflektif. Nah, yang keempat yaitu pengembangan perilaku jangka panjang yang menunjang kesuksesan belajar, mengembangkan pribadi dan sosial, dan karir peserta didik. Nah, yang terakhir yaitu kelima, pengembangan instrumen bimbingan dan konseling dan menggunakan untuk asesmen perkembangan baik dalam kegiatan khusus maupun kegiatan tatap muka terjadwal di kelas sangat diperlukan untuk implementasi komponen ini. Yang kedua yaitu layanan responsif, yaitu layanan yang dimaksudkan untuk membantu peserta didik memecahkan masalah pribadi, sosial, belajar, dan karir yang dihadapinya pada saat ini dan memerlukan pemecahan segera. Menggunakan instrumen pemahaman peserta didik diperlukan untuk mendeteksi masalah apa yang perlu dientaskan. Disinilah layanan konseling individual maupun kelompok diperlukan dengan segala perangkat pendukungnya. Yang ketiga yaitu layanan perencanaan individual, yaitu layanan yang dimaksudkan
untuk memfasilitasi peserta didik secara individual di dalam merencanakan masa depannya berkenaan dengan kehidupan akademik maupun karir. Pemahaman peserta didik secara mendalam dengan segala karakteristiknya dan penyediaan informasi yang akurat sesuai dengan peluang dan potensi yang dimiliki peserta didik amat diperlukan, sehingga peserta didik maupun memilih dan mengambil keputusan yang tepat dalam mengembangkan potensinya secara optimal, termasuk peminatan, keberbakatan, dan kebutuhan khusus peserta didik. Kegiatan orientasi, informasi, konseling individual, rujukan, kolaborasi, dan advokasi diperlukan dalam implementasi layanan ini. Nah, yang terakhir yaitu nomor 4, dukungan sistem dan kolaboratif, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan dukungan manajemen, tata kerja, infrastruktur, misalnya teknologi informasi dan komunikasi, kolaborasi atau konsultasi dengan berbagai pihak yang dapat membantu peserta didik, pelatihan pembelajaran bernuansa bimbingan dan konseling bagi guru mata pelajaran, termasuk pengembangan kemampuan guru BK atau konselor secara berkelanjutan sebagai profesional. Yani Nur Fajaria dengan NIM 19010273. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi kurikulum 2013 dalam layanan bimbingan dan konseling di SMA. Implementasi kurikulum 2013 dalam layanan bimbingan dan konseling pada dasarnya tidak banyak perubahan yang mendasar. Salah satu contohnya dalam penyusunan program BK. Penyusunan program ini melalui beberapa tahap, di antaranya yaitu pertama, mengidentifikasi kebutuhan dan masalah siswa. Identifikasi kebutuhan dan masalah siswa ini mengumpulkan dan memahami secara cermat kebutuhan dan permasalahan mungkin atau benar-benar yang dirasakan dan dihadapi oleh siswa. Yang selanjutnya yaitu identifikasi kebutuhan dan permasalahan siswa dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Nah, yang pertama pendekatan yang bersifat asumtif prediktif, yaitu dengan memprediksi kemungkinan kebutuhan dan permasalahan yang bakal dirasakan atau dihadapi oleh siswa. Yang kedua, pendekatan yang bersifat aktual objektif, yaitu mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan yang secara aktual dan objektif benar-benar dirasakan dan dihadapi oleh siswa. Langkah selanjutnya yaitu identifikasi kebutuhan dan permasalahan siswa secara aktual yang dapat dilakukan dengan teknik tes maupun non-tes. Teknik tes misalnya dengan tes kecerdasan, bakat minat, dan sebagainya. Penggunaan teknik tes harus dilakukan oleh tenaga yang berkewenangan. Teknik non-tes misalnya dengan observasi, wawancara, angket, inventory, dan sebagainya. Kedua pendekatan tersebut dilakukan secara terpadu sehingga dapat diperoleh pemahaman tentang kebutuhan dan permasalahan siswa secara komprehensif. Berdasarkan pemahaman dan yang komprehensif, maka akan dapat dipilih secara cermat dan selektif layanan-layanan yang memang benar sesuai dengan kebutuhan permasalahan siswa. Selanjutnya, langkah untuk menyusun program BK dalam Kurtilas, identifikasi jenis layanan dan kegiatan pendukung. Hasil identifikasi tersebut selanjutnya dianalisis untuk mengidentifikasi layanan-layanan yang relevan dan diperlukan oleh siswa. Di samping itu juga
dapat identifikasi kegiatan-kegiatan pendukung yang diperlukan sebagai konsekuensi dari layanan tersebut. Dalam proses ini diperlukan wawasan yang mendalam tentang pola pelayanan BK di sekolah agar lebih mudah dibaca dan dipahami. Maka hasil identifikasi sebaiknya ditampilkan dalam sebuah tabel. Nah, dalam mengidentifikasi jenis-jenis layanan maupun kegiatan pendukung harus memperhatikan situasi dan kondisi sekolah. Misalnya jumlah kualifikasi konselor, sarana dan prasarana yang tersedia, skala prioritas kebutuhan atau permasalahan, kebijakan ke sekolah, dan program sekolah itu sendiri. Apabila langkah ini dapat dilakukan dengan baik, maka penyusunan program tahunan sampai dengan harian yang menjalani lebih mudah. Dapat disimpulkan bahwa kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang berbasis kompetensi yang dirancang untuk mengantisipasi kebutuhan abad 21. Kurtilas mempunyai tujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pelajaran. Layanan bimbingan dan konseling dalam implementasi kurikulum 2013 dilaksanakan oleh konselor atau guru bimbingan konseling sesuai dengan tugas pokoknya dalam upaya membantu tercapainya tujuan pendidikan nasional dan khususnya membantu siswa atau konseling mencapai perkembangan diri yang optimal, mandiri, sukses, sejahtera, dan bahagia dalam kehidupannya. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kolaborasi dan sinergisitas kerja antara guru bimbingan dan konseling, guru mata pelajaran, pimpinan sekolah, staf administrasi, orang tua, dan pihak lain yang dapat membantu kelancaran proses dan pengembangan peserta didik atau konseling secara utuh dan optimal dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Sekian, terima kasih. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa kelompok kami paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.